Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran IPS. Kali ini masih bersama saya Devin Ardi di modul yang keempat dengan tema kebutuhan dan peluangku untuk sejahtera. Modul ini setara dengan SMP ataupun MTS. Kita masuk ke dalam materi yang pertama, itu kebutuhan dan peluangku untuk sejahtera. Nah, kita masuk ke unit pertama, itu butuh atau ingin. Nah, ada ilustrasi yang saya sampaikan kepada warga belajar. Pernahkah warga belajar ingin berjalan-jalan ke pusat perbelanjaan seperti supermarket atau mall? Pernah nggak? Lalu, apa yang warga belajar agendakan sepanjang waktu di sana? Apa yang direncanakan setelah sampai di sana gitu? Lalu, hangout di gerai siap saji sambil berwifi ria atau mencuci mata di tengah beragam produk fashion yang terkini. Mungkin duduk-duduk nongkrong-nongkrong kali di makan-makanan siap saji sambil berwifi, atau mungkin berputar-putar ngelilingi tempat-tempat produk-produk fashion yang terkini. Ya, ada berbagai barang dan jasa yang ditawarkan di hadapan kita tentunya. Mata ini seolah-olah dimanjakan oleh penawaran yang luar biasa dengan pilihan sangat bervariasi. Nah, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Nah, bisa dilihat di foto itu ada kondisi di mall ya, atau kondisi keadaan di mall. Saat ini dihadapkan pada beberapa pilihan seperti di atas. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah mengambil barang atau jasa yang membuat hati bahagia? Ataukah mengikuti kata hati dengan membeli sesuai kebutuhan saja? Nah, pasti pilihan yang sangat sulit ya. Nah, bagaimana dengan kondisi finansial kita? Mungkin ada yang memiliki banyak uang sehingga apapun yang diinginkan pasti bisa didapat. Sebagian yang lain menghitung selisih uang saku atau harus menabung dulu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkannya. Nah, berdasarkan cerita ini, menurut warga belajar, apakah keinginan dan kebutuhan itu, dan bagaimana hubungannya dengan kelangkaan atau keterbatasan? Di tengah era globalisasi, dengan berlakunya kawasan perdagangan bebas ASEAN, ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization (WTO), informasi apa yang sebaiknya kita perlu tahu? Nah, mari kita uraikan materinya. Konsep kebutuhan dan kelangkaan, motif, prinsip, dan tindakan ekonomi. Nah, ketika sekelompok remaja memilih pernak-pernik lucu misalnya bagi perlengkapan sekolah, apakah yang ada di benaknya? Nah, berapa mereka harus mengeluarkan uang untuk mendapatkannya? Nah, motif apa ini? Ya, dalam ilmu ekonomi, kita mengenal berbagai keinginan atau alasan yang melandasi seseorang melakukan suatu tindakan. Motif seseorang memilih suatu tindakan yang diharapkan sesuai dengan prinsip ekonomi. Hal ini penting agar setiap pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan yang diterima. Tindakan ekonomi harus dilakukan secara rasional dengan pikiran dan akal yang sehat, bertanggung jawab, penuh kejujuran dan santun pastinya. Nah, jadi apa itu motif? Nah, bisa terlihat motif itu terbagi beberapa. Ada motif untuk kepentingan individu, ada motif untuk mendapatkan kekuasaan, ada motif untuk mendapatkan penghargaan, ada motif untuk mencari keuntungan, dan ada motif untuk berbuat sosial. Nah, jadi contoh di atas yang tadi ya, seseorang yang membeli aneka perlengkapan sekolah dengan bentuk sesuai selera adalah merupakan tindakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dengan motif, itu adalah kepentingan individu. Bisa dipahami? Tentu bisa ya. Nah,
Itu tadi sebuah contoh yang saya contohkan. Jadi motif individu seperti ini. Nah, jadi ini ada sebuah gambar, ada 5 gambar yang sudah tertera. Jadi warga belajar itu mengidentifikasi tindakan apa dan motif apa yang cocok. Coba warga belajar jelaskan. Jadi gambar yang pertama itu ada aktivitas petani. Itu motif apa yang cocok? Bisa kita lihat ya. Di sini, ini ada motif, ada 5 motif, termasuk motif mana dia dari 5 itu? Apakah motif untuk kepentingan individu, atau motif untuk mencari keuntungan, atau motif untuk berbuat sosial, atau motif untuk mendapatkan penghargaan, atau motif untuk mendapatkan kekuasaan? Nah, bisa dilihat di sana. Yang kedua, itu ada kegiatan proses jual beli. Yang ketiga itu ada proses itu kegiatan gotong royong. Dan yang keempat itu ada proses itu pemilihan umum atau pemilu. Dan yang kelima itu adalah proses atau tindakan saat siswa mendapatkan sebuah piala atau menjuarai apa gitu ya, perlombaan mungkin ya. Nah, di sini yang cocok dari 1, 2, 3, 4, 5 silahkan dibuat di buku catatannya. Yang mana yang cocok? Tindakan ini motifnya apa? Berikan alasan. Dah. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi setiap manusia, apapun profesinya, seharusnya mendasarkan tindakannya pada prinsip ekonomi sebagai dasar berpikir untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi mewajibkan kita berusaha mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada gitu. Oke? Cukup sekian dulu dari saya. Semoga informasi pembelajaran kali ini dapat dipahami. Dan jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.